Dan kalau yang saya dengar tadi dari Pak Ahmad Kosinudin ya bahwa dia katanya sakit ya, katanya ya, tapi hadir di salah satu kongres partai. Yang paling menarik lagi, saya juga dengar konon dia meminta atau memohon, saya nggak tahu, penyidiknya yang datang ke Solo. Ini luar biasa. Ini apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ahmad Kosinudin ya, koordinator non litigasi, sembari kita menunggu koordinator litigasi Pak Petrus Celestinus dan juga nanti penjelasan dari kuasa-kuasa hukum kami dan juga dari prinsipal yang lain ya. Maaf. Ya, banyak banget ini. Ya. Jadi yang pertama adalah benar bahwa hari ini karena saya adalah yang prinsipal, jadi kami yang kemudian dibela oleh beliau-beliau ini, jadi kami patut dan wajib datang. Oleh karena itu, ya, saya pun mengatakan kami selaku quote and quote terlapor itu sudah siap 11.000 triliun % siap kita ya untuk hadir ya. Tetapi sama seperti tadi yang disampaikan Pak Ahmad Kosinudin, dalam perkara ada yang melapor, seharusnya pelapor itu duluan yang diperiksa. Ya, pelapor itu duluan, urutannya begitu, dalam KUHP urutannya juga begitu. Jadi tidak lazim, tidak umum, bahkan aneh jika pelapornya, saya makanya juga tanya, kenapa pelapornya belum diumumkan untuk diundang atau dipanggil ya untuk datang. Ya, karena dalam perkara ini saja sebenarnya sudah ada yang main-main. Dari 5 pelapor di masing-masing Polres itu ada 2 ya. Kalau nggak salah satunya Karahayan, satunya siapa gitu ya. Andi Kurniawan. Bukan, yang Andi Kurniawan, Lekumanan itu serius. Satu lagi serius lagi yang Kapriani. Kapriani sama satu lagi yang Karahayan yang gugur. Itu tidak serius. Polda harus mengumumkan juga bahwa ada pelapor yang tidak serius. Sudah lapor, capek-capek Polda itu melakukan proses undang klarifikasi, ternyata pelapornya malah nggak hadir, ya mangkir. Harus sebutkan juga sama dong, pelapornya mangkir, ya sehingga tidak terjadi. Sudah ada 2 sebenarnya pelapor, jadi 2 itu kalau dibandingkan dengan 6 itu sepertiga dari pelapor itu gugur. Sebenarnya harus dinilai ini, kalau sudah ada sepertiga yang tidak meneruskan, kan kasihan Polda Metro Jaya, uang negara sudah dihabiskan untuk membuat berita acara klarifikasi mereka, ternyata mereka tidak hadir. Yang kedua adalah soal pelapor utama, saudara JKW tadi ya. Nah, dia harus hadir. Dan kalau yang saya dengar tadi dari Pak Ahmad Kosinudin ya bahwa dia katanya sakit ya, katanya ya, tapi hadir di salah satu kongres partai. Yang paling menarik lagi, saya juga dengar konon dia meminta atau memohon, saya nggak tahu, penyidiknya yang datang ke Solo. Ini luar biasa. Kita Indonesia tuh menganut equality before the law. Ya, semua sama di mata hukum. Katanya dia sudah warga negara biasa. Ya, kalau warga negara biasa, ya hadir selaku warga negara biasa ke gedung Polda Metro Jaya. Jangan kemudian dia enak-enak ada di sana ngaku alasan sakit kemudian. Tapi sekali lagi, kami akan siap kalau dia diperiksa dulu. Ya gitu. Kalau sebelum dia diperiksa dulu itu namanya pelanggaran, dan sebenarnya beberapa saksi pelapor itu juga saya dengar beberapa juga belum hadir. Jadi tidak bisa dipaksain begitu saja. Ya, jadi sekali lagi saya selaku salah satu yang konon terlapor ya, sudah terlapor sih. Kami siap, tapi kami menunggu ya proses ini berlangsung dengan sangat baik. Jadi tidak ada kemudian hal-hal yang melanggar. Termasuk diantaranya permintaan kepada Direkskrimum tadi ya, bahwa ijazah asli itu harus dihadirkan. Ya, tidak boleh kemudian hanya berbekal fotokopi. Saya mengulangi kata-kata dari Pak Kabid Humas ya, ketika ditanya teman-teman, Pak itu asli atau fotokopi? Fotokopi. Asli atau fotokopi? Fotokopi. Nah, apa bisa hanya berbekal fotokopi naik ke penyidikan? Ini aneh juga. Harusnya ada yang asli, bukan sekedar fotokopi. Jadi saya kira itu yang saya lakukan, dan penjelasannya adalah kami selaku prinsipal ya mendukung penuh upaya yang sudah dihasilkan oleh teman-teman kuasa hukum kami, baik yang non litigasi maupun litigasi, dan kami berterima kasih kepada beliau-beliau ini dan juga kami berterima kasih kepada media. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rizal Fadila, silakan. Nggak usah ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya sampaikan terima kasih sekaligus permohonan maaf kepada rekan-rekan media. Sedianya kan jam 11 tepat ya sesuai undangan kami, tapi ada sedikit kendala sehingga agak terlambat kompres di Polda Metro Jaya ini ya. Ingin saya sampaikan bahwa kami hari ini hadir dengan beberapa prinsipal, ada Pak Roy Suryo, ada Pak Rizal Fadila, juga ada Bu Kurniati Royani, ada juga Rustam Afendi tadi datang ya. Ini adalah pihak-pihak yang
belum lama ini naik statusnya menjadi terlapor setelah penyelidikan ditingkatkan menjadi penyidikan oleh Polda Metro Jaya. Dan memang sudah kami terima SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, yaitu ditujukan kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang tembusannya juga disampaikan kepada klien kami selaku terlapor. Nah, hari ini agenda kami ada dua. Ada dua, yang pertama menyerahkan surat ke Kabak Wasidik Polda Metro Jaya, yang kedua menyerahkan surat ke di Reskrimum Polda Metro Jaya. Surat yang pertama berkaitan dengan kami ingin menyampaikan permintaan atau permohonan untuk dilakukan gelar perkara khusus pada proses laporan Saudara Joko Widodo di Polda Metro Jaya. Mengingat apa yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisam Indradi, yang telah meningkatkan penyelidikan kepada penyidikan berdasarkan gelar perkara Polda Metro Jaya, itu gelar perkaranya tidak melibatkan kami selaku pihak yang berkepentingan dalam hal ini selaku terlapor. Semestinya karena kasus ini sudah menjadi perhatian publik, harusnya ya berkaca pada kasus yang di Bareskrim Mabes Polri yang sebelumnya juga mengumumkan penghentian penyelidikan perkara dugaan tindak pidana dan pemalsuan dokumen ijazah palsu itu dihentikan sepihak, dan akhirnya kami mengajukan juga surat permohonan gelar perkara di Biro Wasidik Bareskrim Mabes Polri, dan surat itu ditindaklanjuti. Akhirnya kan pada tanggal 9 Juli 2025 yang lalu Biro Wasidik Bareskrim Mabes Polri telah mengadakan proses gelar perkara khusus yang sampai hari ini sebenarnya kita sedang menunggu hasil kesimpulan dan rekomendasi dari Biro Wasidik itu seperti apa. Nah, berangkat dari hal yang sama, karena Polda Metro Jaya melakukan tindakan repetisi kekeliruan yang dilakukan di Bareskrim Mabes Polri, yakni apa? Melakukan gelar perkara secara sepihak, padahal perkara ini perkara yang berkaitan dengan kepentingan publik. Juga perkara ini ada pihak-pihak yang menjadi terlapor, yakni klien kami, dan klien kami tidak dilibatkan dalam proses gelar perkara khusus di gelar perkara ya di Polda Metro Jaya. Namun Polda Metro Jaya secara sepihak kemudian meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan, bahkan pasal-pasalnya luar biasa. Bukan hanya 310 KUHP tentang pencemaran, bukan hanya 311 tentang fitnah, bukan hanya 27A menyerang kehormatan melalui IT, tetapi juga ada pasal 160 tentang penghasutan, ada juga pasal 28 ayat 2 dan 28 ayat 3 ya. Pemberitahuan bohong, juga ada penyebaran sara. Nah, juga yang paling penting ada pasal 35 dan 32 Undang-Undang ITE yang ancaman pidananya 12 tahun dan 8 tahun penjara. Jadi ini adalah satu tindakan yang normal karena kami juga mengambil dasar hukum yang sama sebagaimana kami sebelumnya pernah mengajukan permohonan gelar perkara khusus berdasarkan ketentuan pasal 31 dan 33 Perkapolri nomor 6 tahun 2019. Hari ini pun kami akan menyerahkan surat permohonan gelar perkara khusus kepada Kabak Wasidik Polda Metro Jaya dengan dasar sama pasal 31 junto pasal 33 Perkapolri nomor 6 tahun 2019. Penting ini kami sampaikan karena harus ada tindakan berimbang yang sama, equal, agar ada jaminan keadilan dan kepastian hukum. Kalau di Bareskrim saja diadakan gelar perkara khusus, di Polda juga harus demikian. Dan sebenarnya yang kami sangat sayangkan adalah semestinya peningkatan status ini menunggu terlebih dahulu hasil gelar Wasidik Bareskrim Mabes Polri. Kenapa demikian? Karena perkara di Polda Metro Jaya dengan perkara di Bareskrim itu sangat beririsan. Sebab tidak mungkin orang bisa dianggap menyebarkan fitnah, ya melakukan pencemaran tentang ijazah palsu sebelum dibuktikan ijazah itu asli. Nah, ijazah yang dipersoalkan ini belum ada hasil kesimpulannya. Bahkan kami dengan tegas menyatakan sebenarnya proses di Polda Metro Jaya tidak bisa ditingkatkan ke penyidikan sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang memberikan ya deskripsi sahih tentang ijazah Saudara Joko Widodo. Kalau hari ini kan ijazah sedang dalam sengketa, jadi tidak cukup dengan statement dari UGM.